Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan perkalian. Tentunya materi perkalian ini sudah ada di materi untuk anak-anak sekolah dasar, anak-anak sekolah menengah pertama, anak-anak sekolah menengah atas, ataupun nanti perkalian ini akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nanti dalam jual beli, dalam kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan materi perkalian. Tentunya nanti bisa dilihat sampai akhir agar terutama untuk anak-anakku semua bisa memahami apa yang nanti saya akan sampaikan yang berkaitan dengan materi perkalian. Tentunya untuk lebih paham dan bisa mengamati nanti apa yang saya sampaikan, saya akan memberikan 5 contoh soal yang berkaitan dengan materi perkalian. Nah, dari kelima contoh ini saya dibuatkan dari bagian yang paling mudah sampai nanti ke bagian yang sedikit lebih susah. Tingkatannya nanti saya sudah dibuatkan. Nah, bisa dilihat ke soal yang bentuk 5 soal ini. Kelima bentuk soal ini saya buatkan dari hal yang paling mudah sampai yang lumayan lebih susah. Tentunya untuk kelima soal ini saya akan jelaskan nanti satu persatu, biar nanti terutama untuk anak-anakku sekalian bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan kelima soal ini dengan benar, tentunya dengan cepat dan bisa lebih memahami. Nah, yang pertama tentunya untuk materi perkalian yang paling utama anak-anak harus hafal dulu. Bentuk perkalian 1 sampai 10-nya minimal anak-anak bisa hafal dulu. Nanti untuk apa? Karena kalau misalkan anak-anak sudah hafal dalam perkaliannya 1 sampai 10 terutama, nanti akan lebih mempermudah dan mempercepat dalam perhitungan. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana cara menyelesaikan kelima soal ini yang sudah saya siapkan. Yang pertama, untuk yang soal yang pertama ini tentunya itu masih dalam dalam bentuk perkalian yang dengan satu angka. Nah, perhatikan di sini. Untuk yang nomor 1, 5 dikalikan dengan 6. Tentunya kalau ketika anak-anak itu sudah paham dengan perkalian 1 sampai 10, maka anak-anak pasti akan menjawab bahwa 5 dikalikan 6 yaitu sama dengan 30. Tentunya di sini anak-anak akan dengan sangat mudah mengisikan atau menentukan jawabannya, karena untuk 5 kali 6 yaitu sama dengan 30. Berikutnya untuk soal yang kedua. Saya buatkan untuk soal yang kedua yaitu yang pertama dengan 2 angka dikalikan dengan 1 angka. Nah, perhatikan di sini. Untuk soal yang kedua yaitu 12 dikalikan 2. Untuk soal yang nomor 2 ini juga masih tingkatnya masih sederhana. Nah, perhatikan bahwa untuk 12 dikalikan 2 itu tentunya masih bisa kita menghitung dengan jari. Dengan 2 jari kanan dan jari kiri, tentunya dengan kaki dan kaki kanan kaki kiri itu masih bisa. Karena apa? Ini tingkatannya masih mudah. Tentunya kalau 12 dikalikan dengan 2, maka kita bisa jumlahkan. 12 ditambahkan 12, maka akan sama dengan 24. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini masih bisa dihitung dengan mudah, karena ini masih di bawah 100. Nah, tentunya bagaimana untuk mengerjakan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Mari kita saksikan videonya, agar nanti terutama untuk anak-anak sekolah dasar atau SD biar paham betul bagaimana konsepnya untuk mengerjakan soal yang nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, tentunya nanti kalau adik-adik bisa menyaksikan dengan sampai selesai, nanti tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan terutama paham dengan konsepnya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana untuk bisa mengerjakan soal nomor 3 ini. Maka kita menggunakan perkalian yang disusun atau perkalian bersusun. Nah, untuk yang nomor 3 ini saya akan tuliskan bahwa 15 dikalikan dengan 26, kita buat seperti ini. Kita buat perkalian bersusun. Nah ini dikalikan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita perhatikan untuk video ini, terutama untuk soal nomor 3. Maka kita tuliskan, kita buatkan seperti ini dulu. Nanti kita tuliskan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita kalikan bilangan yang pertama ini dikalikan dengan yang
bilangan kedua dari bentuk yang kedua ini. Bagaimana? Maka 5 dikalikan dengan 6, maka 30. Kita tuliskan nolnya. Maka kita punya simpanan 3. Ini kenapa kita tulis? Ini untuk mudah mengingat dan biar nanti jawabannya betul. Biar nanti biasanya kalau anak-anak misalkan tidak ditulis, nanti biasanya itu akan lupa. Oh, ternyata kita punya simpanan di sini ada 3. Nah, terus berikutnya yang bilangan yang kedua ini 1 dikalikan dengan 6, maka sama dengan 6. Ditambahkan dengan 3 yang tadi sudah ada. Hasil dari perkalian 5 kali 6. 1 dikalikan 6 yaitu 6. Ditambah 3 yaitu 9. Kita tuliskan di sini. Nah, berikutnya, bagaimana menyusun untuk perkalian yang berikutnya? Nah, karena ini adalah perkalian dengan 2 angka, maka untuk menyusun perkalian hasil dari 5, nah setelah itu nanti baru 5 dikalikan dengan 2. Berapa 5 kali 2? 5 kali 2 itu adalah 10. Di manakah kita harus menuliskannya? Maka 5 kali 2 itu kita tulis di bawahnya angka 9. Harus lurus ya. Berarti 5 kali 2 itu sama dengan 10. Kita tulis 0. Kita punya simpanan 1. Berikutnya 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 ditambah 1 maka sama dengan 3. Nah, begitu. Setelah yang atas ini bisa dikalikan dengan 2 hasilnya 90. Terus berikutnya 15 dikalikan 2 sama dengan 30. Kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Kita jumlahkan 0, berarti kita turunkan 0. 9 dikalikan 9 ditambah 0 maka 9. Nah, 3 diturunkan. Nah, itu artinya untuk soal nomor 3 itu kita harus menggunakan perkalian bersusun seperti ini. Jadi 15 dikalikan 26 sama dengan 390. Itu untuk soal yang nomor 3. Berikutnya, bagaimana untuk soal nomor 4? Nomor 4 ini kita caranya sama seperti dengan nomor 3. Bagaimana? Nomor 4 ini kita tulis bahwa 135 dikalikan dengan 46. Nah, kita buat seperti ini. Maka kita kalikan 5 dikali 6. Berapa itu 5 kali 6? 5 kali 6 sama dengan 30. Kita tuliskan 3. 3 dikali 6 sama dengan 18. 18 ditambah 3 berarti 21. Nah, kita punya simpanan 2. Berikutnya sekarang yang ini. 1 dikalikan dengan 6. Berapa 1 dikalikan dengan 6? Yaitu 6. 6 tambah 2 maka 8. Berikutnya karena ini sudah selesai yang pertama, maka berikutnya ke angka yang kedua. 5 dikalikan 4 yaitu 20. Kita tulis 0. Nah, kita punya simpanan 2. Berikutnya 3 dikalikan dengan 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 jadi 14. Kita tuliskan dengan 4. Kita punya simpanan 1. 1 dikalikan 4 yaitu 4. 4 ditambahkan 1 jadi 5. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan. 0 maka kita tulis 0 di sini. Berikutnya 1 ditambah 0. 1 tambah 0 itu berapa? 1. Berikutnya 8 ditambah 4. 8 tambah 4 itu adalah sama dengan 12. Nah, kita tulisnya 2. Kita punya simpanan 1 kita taruh di sini. Jadi kita untuk lebih mudah dalam menghitungnya dan lebih untuk ingat, agar kita ingat oh ternyata masih ada simpanan 1. Maka 1 ditambah 5 yaitu sama dengan 6. Nah, berarti 135 dikalikan 46 sama dengan 6.210. Kita tulis 6.210. Nah, ini bagaimana untuk soal nomor 5? Tentunya untuk soal nomor 5 pun itu akan sama. 4 angka dikalikan dengan di sini 3 angka. Coba lihat polanya di sini nanti. Nanti untuk soal yang kita kerjakan dulu yang nomor 5 biar nanti kita tahu polanya.
Untuk yang nomor 5 yaitu 2052 dikalikan 125. Nah, kita sama dengan pola yang sama, yaitu dengan cara perkalian bersusun. Yaitu 2 dikalikan 5 berapa? Yaitu 10. Kita tuliskan 0, kita punya simpanan 1. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kita tuliskan. Nah, karena kita punya simpanan 1, maka 25 tambah 1 jadi 26. Kita tuliskan 6. Kita punya simpanan 2. Nah, setelah itu 0 dikalikan 5. Berapa 0 dikalikan 5? Yaitu 0. Karena tadi kita punya simpanan 2, maka kita tuliskan 2. Berikutnya 2 dikalikan 5 yaitu 10. Kita tuliskan 10. Kenapa harus 10? Karena kita tidak punya simpanan lagi, maka kita tuliskan saja 10. Nah, sekarang berikutnya yang setelah ini semua dikalikan dengan angka 5 ini, sekarang dikalikan dengan angka 2. 2 dikali 2 yaitu 4. 5 dikalikan 2 yaitu 10. Kita tulis 0. Maka kita punya simpanan 1. Berikutnya 0 dikalikan dengan 2 yaitu 0. Karena kita punya simpanan 1, maka kita tulis 1. Nah, berikutnya 2 dikalikan 2, maka kita tulis 4. Nah, karena ini sudah sampai ke 2, sekarang yang ketiga. Karena ini dikalikan dengan 3 angka. Nah, perhatikan polanya ya, kita harus lurus. Karena tadi yang kedua maka di urutan yang kedua. Sekarang yang dikalikan dengan angka yang ketiga, yaitu 2 dikalikan 1. Nah, tulisnya di mana? Kita tulis di sini. Nah, tidak boleh tulis di bawahnya ini. Nanti akan mempengaruhi hasil. Dan itu pasti akan salah. Maka kita taruh di bawah 0 ini. 2 kalikan 1, 2. 5 kalikan 1, 5. 0 dikalikan 1, 0. 2 dikalikan 1 yaitu 2. Nah, kita jumlahkan semuanya. Maka 0, kita tulis 0. 4, 6 ditambah 4 yaitu 10. Kita tuliskan 0. Kita punya simpanan 1, tulis ini aja, 1. 1 tambah 2, 3 tambah 2 jadi 5. 1 ditambah 5, 0 tambah 1 tambah 5 yaitu 6. 1 tambah 4 tambah 0 yaitu 5. 2-nya diturunkan. Jadi berapa? 2052 dikali 125 yaitu 25.600. Bukan. Berarti 256.500. Kita tulis di sini. Berarti 256.500. Sekarang kita perhatikan polanya, bagaimana cara menyusunnya. Kebanyakan biasanya di anak-anak yang belum paham menaruhkan angka-angka, biasanya ini setelah perkalian itu kadang-kadang anak ada yang ditanya di sini. Apalagi kalau misalkan soalnya angkanya lebih dari 2, ini sekarang misalkan soalnya 3. Kadang-kadang anak lupa menaruh di sini. Yang misalkan urutan kedua terus ditaruhnya di sini. Nah, kebanyakan seperti itu. Kalau anak salah menempatkan posisinya dalam bentuk perkalian-perkalian yang perkalian bersusun ini, itu akan merubah hasilnya. Nanti anak-anakku semuanya silakan bisa dilihat. Pola-pola dalam mengerjakannya harus betul. Menempatkan posisi angkanya itu harus betul. Agar apa? Agar tidak salah dalam menjumlahkan. Karena untuk perkalian bersusun ini, ketika anak akan salah menempatkan angka, biasanya itu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Tentunya akan salah. Karena apa? Matematika itu, ketika satu angka saja itu salah, maka itu akan berpengaruh semuanya. Makanya untuk matematika itu harus teliti. Polanya harus jelas, harus betul. Bisa dilihat seperti ini hasilnya. Maka dalam mengerjakan bentuk perkalian dari yang perkalian sederhana sampai perkalian yang
lebih dari 3 angka atau 4 angka, maka harus menggunakan perkalian bersusun. Ketika tidak menggunakan seperti itu, maka akan bingung, akan susah. Kecuali bagi mereka yang sudah jelas mungkin itu sangat mudah, tapi untuk yang bagi pemula, cara seperti ini lebih pas dan lebih bisa dipahami. Nah, ini materi perkalian pada video kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama untuk anak-anakku semuanya, dari anak SD, SMP, SMA, dan untuk semuanya saja. Materi perkalian untuk video kali ini saya cukupkan. Nanti akan ada video-video pelajaran lain, khususnya untuk matematika, nanti ada di video-video berikutnya. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Silakan bisa dilihat. Apabila masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa tombol loncengnya dibunyikan agar video-video terbaru dari saya bisa kalian yang pertama bisa menyaksikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.